kita putus aja. Lagian aku itu udah dapet laki-laki yang lebih di atas daripada kamu. Bagas, lagian kamu tuh harus mikir ya. Gak akan pernah ada perempuan yang mau sama laki-laki sopir kayak kamu, tau gak? Jadi kamu tuh harus berusaha biar pekerjaan kamu tuh lebih baik daripada sekarang. Dia ingin punya masa depan yang bagus. Kalau berhubungan sama supir sialan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan? Agung mana ya kalau masih belum datang? Wah, itu dia lagi bersih-bersih. Ntar suruh dia buat temenin aku aja atau gimana ya? Atau enggak biar dia menyelesaikan dulu, biar dia langsung nyusul aku buat pergi pergi jalan lah. Bosan di rumah terus. Kalau misalkan aku nggak jalan-jalan atau nggak sering refreshing, takutnya aku juga sumpek di rumah. Atau aku telepon teman aku aja, tapi gampang lah. Ntar lagi mending aku ngomongin Agung dulu. Agung, Bos. lagi motongin rumput ya? Iya bos. Jadi gini Gung, aku sebenarnya mau ngajakin kamu nih, soalnya aku sumpek tapi kamu kayaknya masih ada kerjaan. Ya tapi bentar lagi no udah selesai bos. Tapi kok tumben sih bos ngajak saya bos? Kan biasanya bos Bagas ngajak pacarnya bos. Aku bingung Gung, nih pacar aku kurang ini kayaknya Gung, kayaknya kurang setia. Bukan kurang setia sih, kurang menerima aku dengan setulus hati Gung. Soalnya apa ya, kemarin aku pernah nyoba dia buat ngajakin jalan, tapi aku naik motor, dia malah gak mau. Ya dengan berbagai macam alasan lah. Aku sebenarnya males buat bahas beginian, tapi kira-kira gimana ya, ini rencana aku mau jalan-jalan, cuman kok aku kepikiran lain ya Gung. Gimana kalau misalkan aku ajakin pacar aku ketemu. Nah, dia kan belum pernah datang ke rumahku di sini Gung, dan dia juga nggak tanya-tanya tentang pekerjaan aku. Yang dia tahu aku naik mobil. Nah, kamu ntar lagi bareng sama aku naik mobil nih, aku ajakin dia ketemuan. Ya bilang aja nanti kamu kalau misalkan aku nih kerja sama kamu Gung, aku jadi sopir pribadi kamu lah. Jadi nanti aku bisa lebih memastikan apa dugaan aku atau hal-hal yang bikin aku ganjel perasaan aku ini Gung, itu beneran apa enggak ya. Kalau memang beneran ya udah nggak apa-apa, aku lihat responnya dia. Kalau memang hari ini aku harus putus sama dia, ya gak masalah. Soalnya kalau setiap hari aku memikirkan hal-hal yang seperti ini, masa depan aku juga bisa suram Gung. Karena aku bukan fokus pada pekerjaan aku, tapi aku fokus pada masalah yang sering dibuat oleh pasangan aku Gung. Oh, ternyata sama bos Bagas pacaran sama pacar bos Bagas ini, pacar bos Bagas nggak tahu ya sebenarnya bos Bagas siapa. Ya dia gak tahu Gung. Dan buat apa juga aku ngasih tahu toh kita masih pacaran. Baru kalau misalkan pacarannya kan kalau menurut aku Gung, momen untuk saling mengenal satu sama lain. Cuman dia cuman pengen mengenal tentang apa yang aku punya aja. Jadi aku malas aja buat ngejelasin dan buat ngasih tahu sama dia. Ya
ini hitung-hitung biar aku juga bisa memastikan aja aku mendapatkan pasangan yang tepat, aku bisa berdampingan hidup dengan wanita yang memang bersungguh-sungguh sayang sama aku, begitu Bung. Ya udah bos, berarti tugasnya kan cuma ikut bos Bagas bos. Ya nanti kamu juga ikut menjelasin aja. Oke, Kalau siap, dia bos. tanya aku kerja apa ya kamu bilang aja. Kalau misalkan aku sopir kamu dan udah lama juga aku kerja sama kamu. Oke, Ini deh, biar bos. maksudnya masalah aku ini kan biar cepat selesai Bung. Ya kalau tiap hari masalah terus begini, aku gak mau semua usaha yang udah aku rintis dari nol dan aku ngerintisnya sendirian tanpa ada yang nemenin, dan dia juga gak tahu perjuangan aku gimana, dan dia datang cuma mau ngerusak itu semua. Ya aku gak mau, kan aku tujuan buat cari pasangan kan biar bisa support apa yang akan aku lakukan dan apa yang udah aku lakukan selagi untuk kebahagiaan aku dan juga keluarga aku nantinya Bung. Berarti secara tidak langsung bos Bagas ini ya ingin menguji pacar bos Bagas ini bos. Ya bos. Bukan menguji sih Bung, intinya lebih pengen tahu aja. Oh, Kalau menguji mah kayaknya dia gak perlu diuji Bung, karena aku tahu dia tuh orangnya gak tulus, dan kalau aku perhatikan setiap ada laki-laki kayak yang deketin dia kayaknya dia selalu respon deh. Orangnya terlalu mudah akrab sama laki-laki lain, jadi aku gak suka model perempuan yang seperti itu, karena apapun alasannya aku gak mau sahabat-sahabatan, mas-masan, atau kakak-kakaan, atau bahkan dan lain sebagainya lah. Intinya kalau perempuan sudah punya pasangan tapi masih terlalu responsif terhadap laki-laki lain kayaknya kurang bagus. iya benar bos. Tapi menurut saya bos Bagas mending kalau ketemu perempuan kayak gitu mending jauhin aja bos. Ya aku sih pengennya begitu. Yaudah deh kalau begitu, kalau misalkan mending kamu taruh aja, sekarang kita langsung berangkat aja, dan siapa tahu nanti ini bisa operasi. Ya, aku langsung hubungin pacar aku di jalan. Siap bos. Ya udah kalau begitu aku tunggu di garasi mobil, kita bawa mobil yang putih aja. Oke siap bos. Kalau bisa ya bos Bagas ketemu sama perempuan kayak gitu, pasti perempuan ini gak beres deh. Pasti dia cuma mandang hartanya bos Bagas doang. Karena bos Bagas tadi dia diajakin ketemu karena bos Bagas naik sepeda, dia malah responnya gak enak. Wah, aku yakin deh pasti perempuan ini gak bener. Ya udah deh, mending aku tahu ini dulu. Sekarang libur kerja, kalau di rumah terus sumpah. Kalau aku hubungin gebetan aku, nanti dia alasan sibuk lah, itulah. Mendingan aku samperin aja ke rumahnya. Ya kalau semuanya dia nggak mau aku ajak jalan, nggak apa-apa lah. Aku main ke rumah teman aja. Soalnya kan jarang-jarang aku main ke rumah teman. Ya aku ajak jalan, ngopi bareng, supaya aku ada temennya. Kalau di sini nggak ada temennya, main HP udah bosen. Masa tiap hari mikirin kerja terus. Aku harus manfaatin hari libur ini untuk ya ngilangin rasa sumpah aku, karena seminggu full mikirin kerjaan terus. Apalagi aku selalu ditekan sama atasan aku untuk selalu ya cepet kelar masalah pekerjaan. Gini amat ya kalau nggak punya pacar. Mau jalan aja ribet banget seperti ini. Andai saja aku punya pacar, meskipun aku nggak jalan, aku cuma telepon pacar aku, dia datang, ada yang nemenin. Apa aku tembak aja ya, aku nyatakan perasaan aku sama wanita yang lagi deket sama aku, supaya aku gak sendirian terus. Udahlah,
aku hubungin kalau pas di jalan aja wanita yang lagi deket sama aku. Siapa tahu mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Aku cari waktu yang pas buat nembak dia. Yeay, akhirnya sekian lama nih aku nggak keluar rumah. Aku bisa keluar rumah hari ini karena kan Mbak Zizi ngajakin aku buat pergi. Jadi aku bisa menikmati hari ini buat pergi jalan-jalan sama dia. Lagi pula juga ini kan weekend, jadi aku bisa seharian buat keliling tempat ini dan aku juga bisa cari jajan-jajan. Ya mumpung di sini kan, ini juga Mbak Zizi belum datang. Mending aku foto-foto dulu, aku selfie-selfie dulu, biar aku bisa ada update terbaru di sosmed aku. Ya ampun. Ya ampun, keren banget kayaknya deh. Ini juga taman kayaknya udah lama banget nggak aku kunjungi. Terakhir aku kunjungin taman ini kayaknya dulu sebelum aku kerja deh. Aduh. Ya ampun. Ya ampun, hai. Udah tadi? Udah tadi dong, duduk-duduk. Ya ampun Mbak, aku nungguin Mbak Zizi udah tadi, tau gak sih aku sampai sempet nih selfie-selfie segala macem. Ya ampun, sorry banget ya, soalnya tadi itu ya biasalah agak macet sedikit jam-jam segini kan. Oh ya, santai aja. Kamu udah makan belum? Kebetulan aku belum makan nih Mbak. Kan Mbak Zizi bilang katanya sekalian mau traktir aku nih. Oh iya, Mbak Zizi juga bilang sama aku kalau Mbak Zizi mau ketemu sama pacar Mbak Zizi juga kan? Iya, aku tuh ya sebenarnya mau nggak mau sisin sama dia. Soalnya tunggu. kan, Mau nggak mau sama dia maksudnya? ya gini ceritanya. Jadi kita kan udah ya lumayan lah lama pacaran. Cuman aku tuh masih kurang yakin sama dia sih kan ya, karena kamu tahu sendiri kan tipe aku itu seperti apa, ya kan. Terus ya dia itu sekarang tambah susah diajak ketemu. Ya pokoknya aku ada satu hal yang buat aku kurang srek sama dia gitu. Dan ini aku coba untuk memperbaiki hubungan aku lagi sama dia. Aku coba ngasih kesempatan dia lagi dalam hubungan kita. Dan kalau misalnya nanti ya tetap dia itu kayak gitu ya, kayaknya aku nggak bakal mau nerusin hubungan ini sama dia deh. Soalnya kan Sin, masa ya sih dia tuh kemana-mana kayak orang miskin, nggak berwibawa. Tapi aku masih belum pasti dia tuh bekerja sebagai apa gitu. Tunggu deh, kok kayaknya aneh banget sih Mbak. Mbak Zizi pacaran udah berapa lama? Kok bisa nggak tahu keadaan dia seperti apa? Iya, karena kan aku juga nggak mau tahu. Yang aku mau tahu sama dia itu ya pekerjaannya bagus, dia tuh selalu ngasih aku barang yang aku minta, selalu ngasih aku uang. Cuma akhir-akhir ini dia tuh jadi susah untuk diajak ketemu. Oke, cuman satu pertanyaan dari Sinta untuk Mbak Zizi. Apa itu? Tapi sampai detik ini Mbak Zizi masih sayang nggak sama dia? Ya gimana ya? Kalau Atau jangan-jangan sayang, Mbak Zizi udah mempunyai sikap kayak gini gara-gara ada pengganti ya kan? Pasti ada orang lain yang berusaha keras buat ngedeketin Mbak Zizi juga, dan mungkin orang itu lebih dari pacar Mbak Zizi. Bisa dibilang kayak gitu sih, Sin. Serius? Ya ampun Mbak. Terus nasib pacar Mbak Zizi ini gimana Mbak? Ya kalau misalnya kamu mau sama dia, ya udah sih nggak apa-apa buat kamu aja. Atau kamu kan masih single. Nggak mau. Nih ya Mbak, aku kasih tahu sama Mbak Zizi. Aku itu datang ke sini buat ketemu sama Mbak Zizi, kita jalan-jalan, kita happy-happy. Ini malah Mbak Zizi nawarin pacar Mbak Zizi sama aku. Ya gimana dong, Sin? Lagian kan sekarang di sini yang jomblo itu kamu. Terus kamu kan juga susah banget mau dapetin pacar. Iya jangan salah, jomblo-jomblo kayak gini Mbak. Aku juga nggak mau kali dicariin sama Mbak Zizi pacar. Aku bisa juga kok cari pacar sendiri. Ya ampun, kamu tuh tenang aja. Dia itu sebenarnya cukup baik. Cuma aku tuh kurang srek karena dia tuh kurang mapan, kurang terlihat seperti orang kaya. Aduh, Dia tuh Mbak. iya mungkin pas-pasan lah bisa dibilang kayak gitu. Aduh udah lah Mbak Zizi, tenang aja. Sekarang gini deh, daripada Mbak Zizi harus mengganti orangnya, lebih baik
Mbak Zizi ganti tuh sikap dari pasangan Mbak Zizi sendiri. Atau bisa jadi Mbak Zizi juga bantu dia cari pekerjaan yang mungkin sesuai dengan keinginan Mbak Zizi. Mbak Zizi pinter kan? Aduh, nggak bisa deh kayak gitu sih. Soalnya kan aku tuh orangnya nggak mau ribet. Iya, ya masa iya aku tuh harusnya dapat laki-laki yang sebagai bos ya kan, naik mobil mewah, punya masa depan yang cerah, udah memikirkan tentang kehidupan selanjutnya yang udah cukup secara materi, semuanya udah siap gitu. Dan kalau sama pacar aku yang ini, aku tuh masih kurang serak. Ya aku paham sih Mbak, cuman kan gini deh, Mbak Zizi kan belum tahu nih sebetulnya kehidupan dari pacar Mbak Zizi ini seperti apa. Mungkin alangkah lebih baiknya Mbak Zizi itu harus banyak ngobrol nih sama pacar Mbak Zizi. Karena kalau langsung diganti gitu aja, aku aja ngedengerinnya perasaan aku jadi sakit banget, tahu nggak sih Mbak? Aku juga pasti kasihan meskipun aku nggak pernah ketemu nih sama kekasih Mbak Zizi. Ya kayaknya dia tuh memang cocok deh sama kamu sih. Apaan sih Mbak? Aneh deh, suka aneh di pikiran Mbak Zizi. Mana Ya ada nggak sih? apa-apa kali, aku ini kan teman yang baik hati. Daripada kamu masih susah-susah menyeleksi seseorang ya kan, mending aku kasih pacar aku nanti buat kamu. Lagian Yasin, aku tuh juga udah mau kenalan sama seseorang dan dia tuh kehidupannya udah mapan. Aduh coba deh aku periksa. Aduh ini kayaknya kamu demam deh Mbak. Lagi pula juga, ya belum juga putus, udah dapetin kekasih lain. Ya Nggak habis pikir. enggak pacaran juga, maksudnya aku masih mau mencoba mengenal dia lebih dekat lagi karena dia tuh orangnya mapan, tajir, berwibawa, punya jabatan yang bagus. Udahlah sekarang gini, aku tahu dan aku ngerti, aku nggak pantas ngomong kayak gini sama Mbak Zizi karena mungkin pengetahuan Mbak Zizi lebih dari aku. Cuman masalahnya kalau Sinta boleh kasih saran sama Mbak Zizi, lebih baik ketemu dulu, obrolin apa yang mungkin ganjel di hati Mbak Zizi. Kalau memang nanti udah nggak ada kecocokan, nggak ada ketertarikan, ya udah, oke? Oke, pakar cinta yang jomblo. Ya udah, kalau gitu gimana? Sekarang kita keliling dulu. Kita cari jajanan, lapar tau gak sih? Ya udah, karena hari ini aku yang ngajakin kamu keluar, aku yang traktir kamu. Kamu mau Oke. makan apa? Aku mau borong semuanya. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Kayaknya udah lapar banget deh kamu sih. Udah ayo buruan. Yaudah yuk. Yuk. Aduh, kenyang banget. Asih ya, Iya. Asir. Sin, pacar aku kayaknya udah dateng deh. Iya, yang mana? Iya, dia. Yang botak itu? Iya ampun, bukan dong. Terus Yang yang mana? mobil warna putih itu loh. Yang mesin. Kalau misalnya dia jadi bawa mobil dan dia jujur sama aku tentang pekerjaannya, aku nggak bakal jadi putusin dia, tau nggak? Nggak bakal jadi Mbak Zizi, ini gimana sih? Mbak Zizi kok pelin-pelan banget? Ya karena kan sini deh, aku panasan. Ya karena kan kamu tahu sendiri. Tadi kan aku bilang aku mencoba memperbaiki hubungan ini sama dia. Nah kalau misalnya aku udah tahu dia itu bawa mobil ya kan, ya Iya pasti dong pekerjaan dia udah jadi bos. Ya terus laki-laki yang udah berusaha buat ngedeketin Mbak Zizi yang satunya itu mau dikemanain? Iya udah yang Dia itu aja bilang- buat kamu. Nggak bercanda. Ya udah, lagian kan kita masih temenan, ya nggak apa-apa dong kalau misalnya dia aku ketepikan dulu. Ya Kan udah. tadi kamu juga sendiri yang bilang Iya, kalau aku iya, harus benar. perbaiki Iya, hubungan oke. aku. Tapi kan ini juga kamu memperbaiki gara-gara dia naik mobil kan Mbak? Ya, nggak apa-apa dong sih, namanya juga wanita realistis tau nggak, bukan materialistis. Tapi ya bagus dong kalau misalnya dia bawa mobil, berarti jenjang karir dia udah bagus. Terus nanti kalau misalnya keluar sama aku nggak perlu kepanasan, kehujanan ya kan? Iya sih, itu Kayak- juga selera kamu. Dan Iya, mungkin makanya kalau kamu nanti cari laki-laki caranya seperti itu, yang udah mapan,
depan. Oke, siap senior. Tapi Mbak Zizi oke juga buat milih pasangan. Kayaknya cocok banget sama Mbak Zizi, orangnya juga bersih. Iya dong. Ya udah kalau gitu kita semperin dia atau gimana? Ya udah yuk, sekalian aku mau kenalin kamu sama dia. Yaudah, oke, yuk. Gung, kebetulan nih pacar aku nih Gung. Lewat Gung. Bos. Ya udah kita samperin aja. Ingat yang kataku tadi ya. Siap, Bos. Nah, itu dia. Ya ampun. Udah, tadi nungguin. Iya dong. Aku udah sempet ngajakin temen aku makan. Ya udah, kenalin Sinta, ini pacar aku. Bagas. Kenal. Iya bos, ini pacar saya bos. Jadi saya ini sopir bos saya Mbak. Jadi bos saya kebetulan lagi ada acara. Jadi saya langsung kesini deh buat nemuin kamu. Mbak ini Sopir. teman kamu? Iya, saya teman dari Mbak Zizi. Oh. Dan kebetulan- Iya Mbak, saya pacarnya. Oh oke, tadi Mbak Zizi juga udah sempat ceritain kamu kok. Oh iya, tadi kamu bilang kamu sopir. Ya benar, si Bagas ini sopir saya. Ya udah Gas, bukan ada acara nih. Oh. Mau lanjutin sama pacar kamu, ikutin dulu. Nanti Siap bos. kalau misalnya kamu selesai, kamu ya apa aja. Oke bos, berarti nanti kita jadi keluar kota nih. Ya jadilah. Oke siap bos. Kalau begitu saya tunggu di sini ya bos. Siap, tinggal dulu ya. Makasih Oke, ya Bos. Pak. Tunggu deh. Kamu bilang kamu itu sopir? Iya, saya sopir. Iya. Kok kamu nggak pernah ngomong sih sama aku? Ya, aku taunya itu kamu itu bos. Emang sejak kapan aku bilang kalau misalkan aku bos? Iya maksudnya aku ngarepnya itu pekerjaan kamu itu adalah bos ya. Kalau misalnya kamu cuma jadi sopir kayak gini ya, aku malu dong. Nah, tunggu ya Mas. Mbak, kamu apa-apa sih? Kan kamu udah janji sama aku. Kamu malah kayak gini, ya udah kali. Kamu nggak perlu ngata-ngatain dia kayak gitu. Udah mbak, nggak apa-apa. Sin. Saya udah terbiasa. Kemarin juga kayaknya dia udah mulai gak nyaman bareng sama saya. Sampai-sampai saya kemarin juga sering gak diakui di depan teman-temannya. Itu kamu sendiri tahu. Kamu tahu kan teman-teman aku itu semua pekerjaannya itu bagus dan mapan-mapan. Sedangkan gimana kalau aku kenalin kamu sama teman-teman aku sebagai sopir yang nggak mungkin dong Bagas? Enggak, begini Mas. Maksud dari teman saya itu, dari Mbak Zizi, mungkin dia mau memperbaiki, dia pengen ngobrol berdua sama kamu. Dia juga pengen ngasih tahu tentang perasaan dia sama kamu. Karena Udah. ada hal yang mau dia omongin, ya kan? Sin, kamu tuh nggak usah deh belain dia. Ini tuh masalah aku. Memang kayaknya bener ya. Dia itu memang cocoknya sama kamu. Apaan sih Mbak? Iya, kamu kan paling pengertian, ya kan? Kalau kayak gini ceritanya, ya aku malu dong, Sin. Masa iya aku harus ngakuin sopir sebagai pacar aku? Ya, Mau ditaruh di mana muka aku? Saya paham maksud mbak. Maksud mbak siapa namanya? Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta juga kan ngerasa gak enak karena Mbak Sinta bareng sama Zizi. Ya nggak apa-apa mbak, saya udah terbiasa kok. Jadi menurut saya kalaupun dia mau bersikap seperti apapun sama saya dan dia nggak mau ngakuin saya sebagai pacaran juga nggak apa-apa karena mungkin dia malu ya. Punya pacar, kerjanya jadi sopir padahal nggak ada yang salah. Dan saya selama pacaran sama dia kayaknya nggak pernah kurang deh buat belanjain dia. Ya Tapi emang karena- nggak kurang, tapi kan ya reputasi aku mau ditaruh di mana Bagas? Sedangkan teman-teman aku itu semuanya pacarnya itu manajer, ya kan komisaris. Terus kalau misalnya aku selalu bawa kamu, terus tiba-tiba bos kamu ini adalah rekan kerja salah satu dari pacar teman aku, mau ditaruh di mana dong muka aku? Tambah rusak tau nggak reputasi aku di depan teman-teman aku? Ya harusnya kamu itu jadi laki-laki berusaha cari kerjaan yang di atasnya sopir, seenggaknya manajer lah. Begini ya, Zizi. Aku ini gak mau ribet-ribet jadi orang. Kalaupun kamu gak mau nerima aku dan kamu malu ngakuin aku sebagai pacar kamu, terserah kamu. Oh ya udah bagus kalau gitu. Artinya aku itu nggak perlu capek-capek ya kan nyari alasan buat mutusin kamu karena di sini kamu sendiri udah sadar kalau kamu itu nggak pantas buat aku. Aduh begini ya. Jadi mau kamu sekarang apa? Ya udah kita putus aja. Lagian aku itu udah dapet laki-laki yang lebih di atas daripada kamu. Oh, Enggak. Udah deh. Maksud Nggak usah jadi ikut-ikut. selama ini kamu udah ada cadangan. Ya aku memang sudah curiga.
Tapi nggak apa-apa sih, kita belum menikah. Itu semua hak kamu. Mau deket dengan siapapun, percuma ya. Ya namanya orang berpasangan, kita kan kalau memang sama-sama sayang, kita harus sama-sama takut kehilangan. Ketika kita ada masalah, kalau yang satu lagi emosi, yang satu harus meredam. Kalau misalkan yang satu mau pergi, yang satu harus nahan. Itu namanya ya saling sayang. Cuman kalau aku lihat kamu, sikap kamu seperti ini, kamu malah pengen ditahan terus. Silakan aja pergi. Oh ya udah, kamu nantangin aku kan? Iya, nggak apa-apa. Aku Oh emang ya cuma udah jadi kalau sopir gitu kok. kalian berdua tuh kayaknya emang cocok banget buat bersama. Jadi Sinta, selamat ya karena kamu sekarang itu nggak perlu capek-capek nyari laki-laki di luar sana yang baru kamu seleksi karena nih aku udah cariin laki-laki yang Gini cocok ya, buat kamu. Zizi, sekarang nggak usah coba-coba buat jodohkan aku sama orang lain. Aku bisa cari sendiri. Dan kalaupun memang aku berjodoh sama Mbak ini, kita nggak ada yang tahu. Ya aku bakalan nikahin dia. Ya Masa udah mau urusan sama kamu kamu? nggak usah sok-sokan nggak mau deh Bagas. Karena aku di sini tuh udah berbaik hati sama kamu, nyariin kamu perempuan yang mau menerima kamu apa adanya. Nah udah cukup ya. Lebih baik sekarang kalian ngomongin berdua. Kalian harus saling terbuka. Jangan malah ngomong di tempat umum kayak gini. Kalian saling ejek satu sama lain. Malah kamu juga Mbak. Kamu ngapain sih ngasih tahu tentang pria lain di depan pacar kamu sendiri? Ya karena dia itu udah nggak pantas. Nggak pantas dia sama aku lagi Ya, Sinta. tapi namanya itu kamu menyakiti perasaan orang lain. Ya mana mungkin dia mikirin perasaan orang lain, Mbak. Jangan orang lain pacaran sendiri nggak pernah dijaga perasaannya. Jadi makanya saya di sini juga nggak terlalu ngotot buat tetap bareng sama dia karena dia juga udah mutusin saya karena cuman pekerjaan saya yang jadi sopir. Ya nggak apa-apa, bebas terserah dia. Keputusan juga ada di dia. Udah lah Mbak, sekarang lebih baik seperti ini aja. Daripada kedepannya Mbak Zizi menyesal, lebih baik Mbak Zizi perbaiki hubungannya sama pacarnya. Aku menyesal putus sama dia. Ya nggak mungkin dong Sin. Bagas, lagian kamu tuh harus mikir ya. Nggak akan pernah ada perempuan yang mau sama laki-laki sopir kayak kamu, tau nggak? Jadi kamu tuh harus berusaha biar pekerjaan kamu tuh lebih baik daripada sekarang. Ini tempat umum, banyak orang lewat, gak usah teriak-teriak. Aku malu tau nggak? Ya kamu itu memang pantas dipermalukan kayak gini. Karena kamu itu ya cuma laki-laki, seorang supir yang nggak mau mengangkat derajat kamu sendiri ya. Kamu maunya ya kerja gitu-gitu aja, ya kan? Mbak kenapa betah sih bareng sama wanita seperti ini? Hah? Aku juga bersyukur sekarang Zizi. Karena sekarang aku jadi tahu kamu tuh gak tulus sama aku. Dan cuman gara-gara pekerjaan aku yang jadi sopir, kamu ninggalin aku dan kamu sudah sediakan cadangan laki-laki lain buat ya menggantikan aku. Emang di hari gini ada perempuan yang tulus mau menerima laki-laki apa adanya? Banyak Ya kok. nggak mungkin dong Bagas. Aku itu di kuliah ini sekolah yang tinggi-tinggi sama orang tua aku bukan untuk hidup melarat sama laki-laki miskin kayak kamu. Kita hidup miskin ataupun kaya itu tergantung takdir sama usaha kita. Jadi banyak kok laki-laki yang awalnya bahkan cuma jadi pengamen, tiba-tiba jadi artis, jadi Ya orang itu kaya. kalau mereka mau berusaha. Sedangkan kamu nggak mau kan cari pekerjaan yang lebih daripada sopir? Ya aku mau jadi sopir ataupun mau jadi apapun, kamu juga nggak bisa bilang kalau misalkan aku ini nggak punya usaha buat menjadi orang yang lebih sukses. Ya sekarang apa sih urusan kamu? Kamu udah mutusin aku, jadi jangan maksa aku buat terus menjelaskan tentang usaha pekerjaan aku sama kamu. Gitu ya? Apa urusan sekarang sama kamu? Iya Usaha- memang nggak ada urusannya sama aku sih Bagas. Cuma ya aku itu mau mewanti-wanti kamu aja biar nanti ke depannya kamu itu tidak membuat perempuan itu menyesal Aku ada mau- hubungan sama kamu. Aku malu banget sebenarnya ngobrol sama kamu di sini. Banyak orang lewat, pada ngeliatin, ini kira kita ngapain? Padahal, aku udah pengen cepet-cepet selesai tugas sama kamu sih. Ya bagus deh kalau gitu. Sekarang kita udah selesai dan ingat ya, kamu itu nggak perlu ganggu-ganggu aku lagi dan jangan pernah menyesal karena udah. Aku janji Sama. nih sekarang, kalau misalkan aku masih tetap gangguin kamu dan ngajakin kamu balikan, aku bersumpah, aku gak bakalan nikah seumur hidup. Hah? Oke, sekarang udah ada saksinya ya. Ya udah Sinta, kamu ikut aku aja. Ayo. Maaf Mbak, dari tadi aku dengerin obrolan kalian berdua. Kayaknya aku juga malu deh Mbak. Jalan bareng kamu dengan keadaan kamu sudah merendahkan orang lain di tempat umum seperti ini. Malu? Mas Teman kamu kamu- apa? Teman Ya, kamu aku aja kecewa sama malu. kamu Mbak. Teman kamu aja malu, apalagi orang Oh, lain.
gitu. Jadi sekarang kamu mau mencuri kesempatan biar bisa berduaan sama mantan aku. nggak pernah. Tadi aja kamu itu sok-sokan nggak mau ya kan? Kamu sok-sokan nggak mau waktu aku bilang suruh ambil aja nih laki-laki sopir ini. Mbak. Terus sekarang ketika aku ajakin kamu pergi, kamu nggak mau dengan alasan kamu mau berduaan sama dia, gitu. Hebat ya kamu, Sinta. Mbak, aku menghargai Mbak Zizi dan juga pacar Mbak Zizi. Aku tadi juga udah sempet kan ngasih solusi yang terbaik untuk Mbak Zizi. Tapi apa? Kenyataannya sekarang Mbak Zizi mempermalukan orang lain di tempat umum. Aku nggak mau. Aku kecewa sama sikap Mbak Zizi kayak gini. Oke, kalau gitu kayaknya kalian berdua ini memang klop banget deh. Aku Iya bakal kan? ikut Mbak Zizi kalau Mbak Zizi bakal minta maaf sama pacar Mbak Zizi. Aku minta maaf sama dia. Ngimpi kamu, Sinta. Ya udah, mending kamu berduaan sama laki-laki ini. Kalau kamu menyesal nanti, kamu pergi pasti aja. tahu. Nggak usah banyak ngomong. Mbak, Mbak, sebenarnya saya mau jelasin sesuatu sama Mbak. Biar Mbak juga nggak terus kepikiran sama saya. Jadi, saya minta tolong Mbak buat ikut saya. Saya mau jelasin semuanya sama Mbak. Karena kayaknya Mbak ini orang baik. Siapa tahu Mbak bisa bilang ke Zizi. Dan ya saya nggak berharap buat balikan. Dan saya nggak bakalan mau buat balikan sama Zizi. Cuman Mbak wajib menyampaikan nantinya. Ya biar dia nggak begitu lagi sama orang lain. aku juga mau minta maaf ya sama kamu dan Mbak Zizi juga. Aku nggak bermaksud untuk ikut campur dalam hubungan kalian berdua. Aku cuma ingin memberikan saran dan solusi agar kalian berdua juga baik-baik aja. Ya, saya paham maksud Mbak ini, Mbak Sinta ya. Jadi, ya Mbak Sinta ini kan teman yang baik. Jadi mengingatkan lah ketika temennya berbuat salah seperti itu sama orang lain. Cuman, ya mungkin yang terbaik buat saya Mbak. Ya, dia bisa menemukan laki-laki yang sesuai dengan keinginan dia dan saya juga bisa menemukan wanita sesuai dengan keinginan saya. Oh ya, kalau berkenan Mbak Sinta ini ikut saya buat nemuin anak buah saya tadi itu Mbak. Anak buah? Bukannya tadi itu bos? Nanti deh saya jelasin. Mungkin kita bisa cari dia dulu. Ya udah kalau gitu kamu jangan terlalu masukin ke hati ya omongan. Oh, udahlah, tenang aja. Ya udah. Untung aja gebetan aku mau diajak ketemu di sini. Sekalian nanti aku ajak ke restoran buat makan bareng. Dan mungkin ini saatnya yang tepat buat aku nyatain perasaan aku sama dia. Supaya aku punya ikatan suatu hubungan gitu loh. Kalau seandainya nantinya aku gak ada teman lagi, kan aku gak sungkan untuk nyuruh pacar aku datang ke rumah. Aku udah gak sabar dan punya pacar. Selama ini aku kan cuma fokus sama pekerjaan doang. Ini dia nih. Sayang, ya ampun. Kamu udah lama nunggu di sini? Bilang apa barusan? Sayang. Sayang ya? Ya iya dong. Ya soalnya kemarin-kemarinnya kamu gak pernah bilang sayang sama aku. Ya aku kaget lah. Ya iya dong. Hari ini aku tuh seneng banget. Karena aku tuh bawa kabar gembira. Tahu nggak? Tadi aku itu habis ketemu sama siapa? Sama siapa? Iya, sama Bagas, sama pacar aku. Dan kamu tahu nggak sih? Dia itu cuma kerja sebagai sopir, tahu nggak? Ya ampun, aku tuh malu banget. Mana aku udah bawa temen aku lagi, ngenalin dia sama temen aku. Taunya yang muncul itu bosnya. Aku pikir itu tuh bawahan dia. Dan ternyata yang sama dia itu bosnya. Dia itu cuma supir. Sumpah, aku tuh malu banget, Mas. Jadi dari kemarin-kemarin kamu gak mau aku ajak jalan, nongkrong, makan. Itu ya alasannya. Kamu pacaran sama seorang supir. Iya, aku kan nggak tahu. Soalnya dia kan ya ngasih uang sama aku, ngasih apapun yang aku minta ya. Aku pikir dia itu bos ya kan. Taunya dia itu cuma sopirnya bos. Emang kamu kenal di mana sama pria itu? Ya, aku kenalnya udah lama sih. Dia itu dulu teman SMA aku. Jadi setelah lulus aku itu nggak pernah tahu. Maksudnya kita lost kontak lah. Terus ketemu dia itu
ya bawa mobil, terus ya royal ya kan. Ya aku juga nggak mau ribet dan nggak mau cari tahu dia tuh kerja sebagai apa. Terus sampai akhirnya kemarin itu dia tuh susah banget dihubungin, susah banget diajak ketemu. Makanya aku berpikir ya untuk ketemu sama dia, mau nanyain pekerjaan dia. Taunya dia cuma sopir. Ya udahlah, kalau yang berlalu kamu gak usah pikirin. Ya kamu fokus sama masa depan kamu aja. Ya baguslah kalau kamu udah putus sama dia. Jadi ini saatnya buat aku ngungkapin perasaan aku. Kalau aku tuh dari kemarin suka dan cinta banget sama kamu. Jadi aku pengen kita menjalin suatu hubungan, yaitu pacaran. Ya udah, Gimana? iya aku terima. Tapi ini aku sekarang lagi kesel dan aku tuh lagi gak mood banget. Ya karena tahu nggak, temen aku yang tadi aku kenalin sama mantan pacar aku yang sopir itu, Hah? ya dia itu belain si sopir itu dan dia tuh nggak mau aku ajak pergi, tau nggak? Gimana coba? Gimana aku nggak jengkel sama dia, kesel, udah gitu aku malu, terus tiba-tiba temen aku malah belain orang yang aku hina bisa-bisan. Terus mau kamu sekarang apa? Kan teman kamu udah lebih ngebela sopir itu daripada temennya sendiri. Masa kamu masih pikirin? Hah? Ya anggap aja kamu gak punya temen dia. Iya, nggak? iya, tapi aku pengen ngajak kamu biar aku kenalin sama dia. Ya secara kamu itu kan pekerjaannya lebih mapan daripada si sopir itu, iya kan? Gitu ya? Emang Ya iya doang mas, sekalian aku tuh pengen ngasih tahu dia kalau dia tuh udah melakukan kesalahan besar ya kan. Sebagai sahabat aku dia lebih milih mantan pacar aku. ya udah, kalau itu bikin kamu bahagia, ya, bikin kamu seneng, aku bakal turutin ketemu sama mantan supir, mantan pacar kamu itu, dan ketemu sama teman kamu itu. Tapi untuk saat ini aku juga masih pengen berduaan sama kamu. Aku niatnya kesini kan pengen ketemu sama kamu, pengen jalan-jalan sama kamu, pengen makan, ya, pengen ya cerita tentang kita nantinya. Ya udah deh, kita jalan-jalan aja dulu sambil aku tuh nenangin diri karena dari tadi itu aku udah emosi banget sama dua orang itu. Dan pokoknya nanti kamu tuh harus bantuin aku buat ngina mereka, tau nggak? Iya, kamu tenang aja. Tapi aku di sini gak sebagai pelampiasan doang kan, pelarian doang kan. Ya aku gak mau menjalin suatu hubungan hanya berdasarkan pelarian. Nanti ujung-ujungnya kita gak bakal bahagia. Aku aja yang cinta sama kamu tapi kamu gak cinta sama aku, kan itu tandanya bertepuk sebelah tangan dong. Ya nggak dong, kamu tenang aja kalau soal itu. Semuanya kan ada prosesnya dan butuh proses. Lagian kan aku juga baru putus. Jadi tolong kasih aku waktu ya, biar aku tuh bisa punya perasaan yang sama juga sama kamu. Ya udah, karena sekarang kita udah pacaran ya, aku bakal bikin kamu itu suka dan cinta sama aku. Dan kamu tenang aja, kalau masalah masa depan, aku udah mempunyai masa depan yang bagus. Soalnya aku sekarang itu udah bekerja di kantor ternama di kota ini, dan gaji aku setiap bulan ya lebih dari cukup. Kalau cuma bikin kamu bahagia, ya mungkin gaji aku lebih. Kalau semuanya nanti kita jodoh, ya kalau kita udah menikah, kamu gak usah khawatir. Kalau sekarang posisi kamu bekerja, nanti kamu harus berhenti dari pekerjaan itu. Supaya nantinya kamu fokus sama keluarga kita. Bener ya? Ya bener lah. Ya udah. Itu kan- juga sebenarnya jadi salah satu alasan sih kenapa aku milih kamu dan mutusin pacar aku yang sopir itu. Jadi ya kedepannya kamu jangan buat aku kecewa, tau nggak? Kalau misalnya nih aku pengen belanja, pokoknya kamu harus segera transfer uangnya. Kamu tenang aja ya. Kalau kamu pacaran sama aku, apapun yang kamu inginkan bakal aku penuhi. Ya, andai saja kamu belum putus sama sopir itu, ya mungkin kamu cuma minta doang tapi gak bakalan dikasih. Bayangkan gaji seorang sopir itu berapa?
Iya Hah? juga sih. Mungkin dia memanjakan kamu selama ini hasil dari pinjam sama bosnya, potong gaji. Iya juga sih. Soalnya kan aku juga bingung karena selama ini dia tuh ya ngasih aku uang, ngasih uang belanja itu benar-benar cukup. Tapi profesi dia yang aku nggak suka dan buat aku malu, insecure sama teman-teman aku. Apapun bakal dilakukan sama laki-laki, termasuk ngutang dulu sama bosnya untuk memanjakan orang yang dekat sama dia. Tapi ujung-ujungnya nanti kalau udah menikah baru kamu merasakan sengsara. Ya udah deh, kita mau kemana dulu nih? Ya udah, aku pengen cari minum dulu, mas. Aku haus banget dari tadi cerita sama kamu, ya kan, saking excitednya aku cerita sama kamu. Habis itu langsung nyamperin mantan kamu. Ya udah yuk, Ada ya? mumpung mereka belum jauh. Nanti deh saya jelasin, Mbak. Tuh kan, Sama bener dia lagi. kan? Ada yang ngambil kesempatan yang awalnya nggak mau, terus ini- sekarang tiba-tiba jalan bareng. Ini ada apa lagi sih? Mbak? Dia, Kan urusan kita udah selesai sih. bentar deh. Dia laki-laki yang kamu ceritain itu pengganti dari pacar kamu. Iya iya dong Sinta, dia tuh punya jabatan yang bagus di perusahaannya, Emang bukan ada yang cuma tanya sebagai ya? sopir. Ada yang tanya. Ya, aku ngasih tahu kamu aja biar kamu itu termotivasi untuk meningkatkan kualitas hidup kamu. Ini ya, kamu kok tega banget sih? nggak usah motivasi saya. Kalau misalkan kamu masih jalan di tempat gratisan seperti ini, ya paling nggak kafe lah, ke hotel. Dia jalan di sini gara-gara mau ketemu sama kamu tadinya. Hah? Kalau aku mah ogah jalan di tempat umum seperti ini. Aku terbiasa duduk minum kopi di restoran mahal. Oh gitu ya? Iyalah. Mbak, aku Makanya. makin kecewa tau gak sih sama kamu? Aku pikir kamu bakal balik dan minta maaf sama pacar kamu ini. Tapi ternyata kamu balik dengan bawa orang lain kayak gini. Kamu kecewa sama aku atau yang harusnya kecewa sama kamu itu aku? Kebalik dong Sinta omongan kamu. Kok aku sih Mbak? Iya dong Sin. Tadi kamu itu bela-belain sopir ini daripada temen kamu sendiri, ya kan? Kamu rela nggak ikut aku demi nemenin sopir nggak jelas ini? Mbak, aku nggak bela siapapun. Aku cuma cari kebenaran. Siapa yang benar, aku pasti bakal ada di tengah untuk belain kalian Ya berdua. seharusnya kamu mendukung teman kamu dong. Hah? Kamu gimana? Dia ingin punya masa depan yang bagus. Kalau berhubungan sama supir sialan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan? Harusnya aku yang ngomong sama kamu. Kamu nggak bisa datang ke sini dengan mengaku-ngaku sebagai pengganti dari pacar Mbak Zizi. Ya aku mau pacar dia, bukan ngaku-ngaku. Udah. Sekarang nggak perlu ribut-ribut. Jadi saya minta tolong, urusan aku sama kamu udah selesai. Jadi aku nih mau jalan, mau nemuin seseorang. Oh ya, apa gak sekalian juga ya? Kamu ikut aku juga bareng nih sama pacar kamu. Jadi biar tahu sekalian gitu Mbak, kan tujuan saya biar dia juga gak bersikap seperti tadi sama orang lain. Iya, tapi tunggu deh. Mas tadi juga belum jawab kan. Sebenarnya Mas ini kerja sebagai apa? Ya ampun Sinta, kamu tuh masih nanya berkali-kali sedangkan dari tadi dia itu udah ngomong kalau dia itu cuma jadi sopir. Mbak, situasinya udah beda. Ya terus kamu ngarep dia jadi bos gitu? Ya nggak mungkin dong Sinta, orang kayak dia itu mau jadi bos dan bisa jadi bos, nggak mungkin banget. Ya, Laki-laki harus gentleman dong. Kalau kamu sebagai supir, bilang sebagai supir. Jangan mengaku-ngaku kamu itu punya perusahaan atau bekerja di salah satu perusahaan besar sebagai karyawan terbaik. Hah? Endingnya seperti ini kan, malu sendiri ketika kamu udah ngajak ketemu. gini ya, kamu jangan salah paham dulu. Aku gak mungkin mempermalukan diri aku sendiri dan aku juga gak mungkin mengarang-arang cerita tentang keadaan aku. Kecuali aku mengarang cerita misalkan aku jadi sopir, itu baru aku ngarang. Jadi kamu gak tahu kejadian sebenarnya itu seperti apa dan aku jadi sopir itu karena apa. Bahkan tadi kamu sempat bilang sama teman kamu, sama Mbak Sinta. Jadi kamu bilang kamu malu kalau misalkan kamu pacaran dengan seorang sopir dan kamu minta putus dan kamu udah ada cadangan. Jadi ini cadangan laki-laki. Iya dong. Dia gini tuh juga, jelas Sisi. udah lebih baik dari kamu. Kalau rata-rata nih orang kaya ganti mobil buat membeli mobil yang
lebih bagus dan lebih baru. Tapi kenapa kamu putus sama aku cari pacar, cari yang lebih di bawah aku gitu? Maksud kamu apa? Kamu ngehina Mas David? Asal kamu tahu ya, Mas David itu memang orangnya sederhana, tapi dia itu punya kehidupan dan masa depan yang udah terjamin. Aku nggak bilang aku menghina dia, dan aku, nah ini dia. Dan aku mau ngejelasin tentang ini sama kamu. Jadi kamu diam aja, kamu gak perlu emosi, karena nih orangnya udah datang. Oke? Siapa? Aku. Hah? Gung, kata di sini, bos. Anak. Ya Gung, Ngapain di sini? Aku ke sini sama bos aku. Kamu ngapain di sini? kamu Tunggu, kenal tunggu. sama dia Gung? Pak Agung bukannya bosnya Bagas? Enggak, biar nanti aja saya jelasin. Jadi, ini bos, ini anak buahnya Sarga. Kemarin yang saya masukin di kantornya Sarga, bos. Oh, jadi begini, gini ya Mas. Sebenarnya saya itu bos dari Arga dan bos dari si Agung juga. Nah, tuh. Tadi saya bilang jadi sopir karena saya udah muak sama kelakuan kamu. Dan firasat saya memang kuat sekali. Saya udah ngerasa kamu bukan perempuan yang baik buat saya nikahi. Kamu tadi juga menjodohkan saya dengan teman kamu. Oke, aku bakalan PDKT sama teman kamu. Jadi aku minta tolong kamu jangan gangguin aku lagi, dan aku juga gak bakalan ganggu hidup kamu lagi. Tapi Bagas. Sekarang maaf, kamu udah bukan tipe aku lagi. Karena kamu kan berharap kamu punya pacar seorang bos. Tapi maaf, seorang bos juga gak pengen punya pacar seperti kamu. Iya, tapi Oke? kan ini cuma salah paham, Bagas. Ya, Kalau misalnya kamu Oke. jelasin sama aku, Kamu salah paham sama aku kan? Kamu ngira aku jadi sopir. Cuman aku yang membuat kesalahpahaman itu terjadi. Biar kamu itu paham gimana cara menghargai orang lain. Dan kamu juga gak suka biar kamu juga gak suka ngerendahin orang lain. Zizi, aku kasih tahu juga sama kamu. Kamu ini seorang perempuan. Kalau kamu sikapnya begitu sama laki-laki, mungkin laki-laki juga bakalan takut buat deket sama kamu. Bisa jadi laki-laki ini juga ninggalin kamu, ya kan? Kamu ninggalin Zizi kan? Iya bos. Pilih dia atau pekerjaan nih? Iya pekerjaan lah bos. Kan saya baru ketemu sama dia bos. Ih, kurang ajar banget ya jadi laki-laki itu kan, Mbak. Itu pilihan kamu. Dia rela ninggalin kamu demi pekerjaan aja kok. Terus kamu bangga-banggain dia dan kamu rela mutusin pacar kamu sendiri yang udah sesayang ini sama kamu. Iya udah Bagas, aku minta maaf ya. Tapi kan ini cuma salah paham. Oke, aku maafin. Cuman kalau misalkan untuk balik, aku nggak bisa. Mending aku bareng sama teman kamu. Iya, tapi kan sekarang kamu bisa kasih aku kesempatan, nggak ada Bagas. kesempatan lagi. Sekarang minta tolong. Oh ya, usir dari sini. Udah. Berani nggak? Berani lah bos. Udah usir. Akar permasalahan dari kamu. Aku gak mau mendapatkan masalah gara-gara kamu. Mendingan kamu pergi. Oh, jadi kayak gini ya? Dasar Udahlah. laki-laki nggak berguna ya kamu tuh. Udah pergi. Udah pergi sana. Bos, saya minta maaf bos. Sekarang kamu pergi daripada kerjaan kamu di sini. Aku Iya. permasalahkan. Pak Gung, udah, udah. Sekarang tugas kamu udah selesai, Gung. Kamu tunggu di mobil, dan aku mau ngomong dulu sama Mbak ini. Oke, baik Oke. bos. Saya tunggu di mobil berarti bos. Bos. Mas, Oh ya Mbak, aku minta maaf, aku nggak tahu kalau ternyata kamu adalah seorang bos. udahlah gak apa-apa. Sekarang gak perlu minta maaf. Semua yang udah terjadi memang sudah aku yang merencanakan. Jadi kalau boleh nih, kayaknya kamu ini kan perempuan baik-baik. Ya kalau boleh aku pengen ngajakin kamu makan. Gak berdua kok, ada sopir aku, ada anak buah aku. Dia sopir sekaligus kepercayaan aku di kantor buat ngontrol semua perusahaan yang dipegang sama orang. Iya, tapi sebetulnya itu nggak perlu, aku jadi nggak enak kan. Tadi aku juga. Ya kalau misalkan mau nolak juga gak apa-apa. Kalau misalkan ya mau ikut juga gak apa-apa. Tapi Ini gak ada paksaan kok. nggak ngerepotin kan? Ya enggak lah, ngapain ngerepotin. Saya juga ikhlas buat ngajakin Mbak Sinta ini makan. Udah punya pacar belum? Kebetulan aku juga belum punya pacar. Makanya kita juga sama-sama gak punya pacar. Gak apa-apa, gak apa salahnya. Jadi gak perlu takut dong. Bener juga sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau memang berteman aja juga nggak masalah. Ya kalau misalkan bisa lebih nanti kan ya salah. Ya udah kalau begitu, Yaudah, ayo. kalau gitu kita